Makanya ilmu akidah ini harus dipondasiin. Sebab kalau akidah kita tidak ditenarkan kembali, bahkan tidak dipelajari lagi, itu bahaya. Bisa tergiles sama akidah mujassimah, akidah musyabbihah, yang benar-benar itu mereka kelompok menjisimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya seperti contohnya dipraktekkan. Memang sifat Allah dan para rasulnya terbagi menjadi berapa, Kang? Sebutkan. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah al-asyariyah wal maturidiyah, apa itu pengertian sifat wajib? Sifat yang harus ada dan akan tidak dapat menerima ketiadanya. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak dapat diterima orang. Apa itu sifat jaiz? Sifat yang kalau sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Terkumpul dalam syair. Barang-barang Bu, qiyamuhu binafsihi kudrat irada, lebih kompak. Basar kalam aliman hayan samian basiran basiran. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yakin walaupun mungkin nadanya ada yang beda, nggih. Tapi semuanya pasti pernah mendengar dan bahkan semuanya hafal. Leres boten? Cuma pertanyaannya, apakah paham apa itu wujud? Dalilnya akliyah, nakliyah, bahkan bagaimana keterangan menurut para ulama, bagaimana bantahan untuk orang-orang yang mujassimah seperti apa, bagaimana. Nah ini kami di sini dipelajari walaupun anak-anak, karena ini menjadi pondasi ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah nahdiyah. Nggih mboten? Coba sifat wajib bagi Allah yang 20 itu terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Sifat nafsiyah, sifat qalbiyah, sifat ma'ani, sifat manawi. Apa sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan adanya zat Allah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang menunjukkan adanya zat Allah. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang ada pada zat Allah. Masya Allah. Apa sifat manawi? Sifat yang ada pada zat Allah karena ada zat ma'ani. Terlalu saking semangat saya, greget pengen tanya terus, sebab nggak bisa jawabnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba semisal ada orang yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tangannya dikeatasin. Sepakat nggak Bapak Ibu kalau bersyukur tangannya ke atas? Coba pernah nggak Bapak Ibu ada yang bertanya atau mengatakan, tuh tangan Bapak Ibu ke atas ketika berdoa, itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Bapak Ibu atau mungkin pernah ada yang mengatakan ketika berjanji, besok datang ya pengajian di Gerogolan, tergantung yang di atas. Ada yang kayak gitu di sini? Tobati. Astagfirullah. Itu bahaya. Karena coba di mana Allah? Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa Allah tidak membutuhkan tempat? Lalu sifat wajib apa yang menerangkan bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk? Apa itu artinya? Coba terangkan mukhalafatul hawadisi. Bapak Ibu walaupun nggak paham, nggak dengar karena cepat, memang mohon maaf, ini saya sengaja saya suruh cepat. Enggak apa-apa Bapak Ibu, walaupun kecepatan, karena ini konser, bukan waktunya ngaji, bukannya belajar. Sengaja untuk menunjukkan bahwasanya niki loh santri Gerogolan. Kenapa kalau ngajinya gugar geger? Sebab memang metode seperti ini, biar mereka itu semangat. Kenapa tangannya gini-gini? Karena ini ada isyarah dari Romo Yai bahwasanya ada urat saraf menuju hati. Maka orang yang seperti ini itu menunjukkan cerminan dari hati. Kayak ibu-ibu lagi marah, misal ada suami yang mancing kelamaan. Kamu iki loh mas, mancing mulu. Mendino setiap hari pagi siang sore malam. Terus boten Bu. Nah itu karena mewakili isi hati. Makanya kalau pengen cepat hafal, anak-anak santri di sini tuh begini-gini. Nah itu dia. Coba. Sifat mukhalafatul hawadisi dalilnya ada berapa? Apa saja? Dalil akli, coba kalian terangkan. Apa itu dalil akli? Kalau dalil nakli? Coba kalian jelaskan tentang dalil akli sifat mukhalafatul hawadisi.
Kalau dalil nakli, dari mana diambilnya? Surat apa? Ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Apa artinya? Semisal ada orang yang enggak ngaji akidah seperti ini, dipondasi dalil akli, dalil naklinya, maka mohon maaf, berbahaya. Nanti ketika mereka membaca ayat-ayat mutasyabihat yang tidak mengikuti metode Asy'ariyah, yaitu tafwid dan ta'wil, bahaya. Otaknya bisa membayangkan tentang Allah. Semisal ada ayat yadullah, ngeleras kiai, Ar-Rahman al-Arsy istawa, ada wajhullah, nanti bisa dimaknai, setelah dimaknai terjemah bebas, tidak mengikuti pendapat ulama yang mata rantai keilmuannya sampai kepada Rasulullah, bisa diakal-akalin sendiri. Mentang-mentang masuk akal kok, masuk akal. Agama kok diakal-akalin. Akalmu belum tentu paham sesuai akal ulama. Leres boten. Ini yang banyak terjadi di akhir zaman. Orang-orang yang gak ngaji tapi sejauh mungkin ngomong agama, apalagi masalah akidah, bahaya. Coba Kang, semisal Neng, ada orang yang membayangkan tentang zat Allah. Allah itu kayak begini, Allah itu begini, Allah ini duduk di atas aras, Allah itu punya tangan, punya kaki, punya wajah. Benar atau tidak? Lalu apa keterangan dari Imam Ahmad bagaimana orang yang membayangkan tentang Allah? Apa itu artinya? Apapun yang terlintas di pikiran kita tentang Allah, maka Allah berbeda dengan itu semua. Karena Allah itu mutassifah bijamil kamalat, Allah bersifat dengan segala-gala sifat kesempurnaan. Jadi akal kita nggak mampu untuk memahaminya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga semua keilmuan di sini benar nah diintulen. Walaupun ya penampilan saya kayak gini pakai jubah, mohon maaf Bapak Ibu, karena memang saya hobinya seperti ini. Memang litabaruk kepada guru-guru saya banyak yang seperti ini, dan juga itiba li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Casing boleh beda, sing penting pondasinya sama. Terakhir coba mukhalafatul hawadisi, sifat mustahilnya apa? Apa arti mumalasatul hawadisi? Coba kalian terangkan apa itu? Masya Allah, beri tepuk tangan. Nah ini terakhir tepuk tangan ya Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan. Nanti dikira udah tepuk tangan, masih lanjut lagi enggak? Semoga manfaat barokah. Yang singkat walaupun kepanjangan sedikit ya, karena kemarin saya sudah dibilang, Gus kemarin kepanjangan, oh enggak punten. Ini saya kurang lebih setengah jam lewat dikitnya nggak tahu berapa ini. Tapi nggak apa-apa, walaupun panjang seperti ini, semoga manfaat barokah. Karena memang momen ini cuma setahun sekali. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, minta pengertiannya. Semoga semua yang ada di sini, yang hadir di sini, walaupun memang saat ini putra-putri ibu belum bisa memahami seperti mereka, suatu saat nanti Allah berikan pemahaman, sebab Allah berikan taufik hidayah untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada ucapan, perkataan atau keilmuan yang tidak benar, mohon diberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.